Pian, apa yang kamu lakukan kepada saya sih? Aina memprotes ketika lengan Pian melingkari tubuhnya. Mendapatkan protesan itu, Piantara tidak menjawab dan malah mengeratkan pelukannya pada tubuh Aina. Pian, lepaskan saya, seru Aina yang mulai panik. Bukannya melepaskan pelukan itu, Piantara malah membalik posisi pelukan mereka. Dia memutar tubuh Aina hingga mereka berhadapan satu sama lain. Aina tercekat ketika mereka saling berhadapan. Jarak wajah mereka hanya terpaut beberapa senti saja. Aina bahkan bisa merasakan embusan nafas Piantara mengenai wajahnya. Pian, cicit Aina super pelan nyaris tak terdengar. Aina enggan mengakuinya, tetapi dalam jarak sedekat ini, dia bisa melihat betapa rupawan wajah Piantara itu. Sejauh ini ketika Aina dan Piantara di rumah, kebanyakan yang mereka lakukan adalah berselisih satu sama lain. Tidak ada dari mereka yang mau mengalah. Bak seekor kucing dan anjing. Dua-duanya berinteraksi untuk mendominasi satu sama lain. Jadi Aina baru menyadari saat ini bahwa rupa Piantara itu begitu memikat. Pantas saja banyak perempuan yang bertekuk lutut kepada Piantara. Aina yakin sekali mereka rela memberikan apa saja kepada lelaki ini hanya dengan permohonan sederhana dari Piantara. Sementara itu Piantara sendiri juga baru menyadari betapa indahnya paras Aina. Dia suka melihat Pusalsa di kampus. Ekspresi wajahnya gampang berubah-ubah. Dan meski wanita itu tegas dan anti damai dengan siapapun mahasiswa yang melanggar aturan, justru dari sanalah daya tarik itu menjadi semakin kuat. Di rumah Aina selalu memakai cadar, jadi Piantara hanya bisa melihat kedua matanya. Dia mengakui, dengan hanya bisa melihat kedua mata Aina, sorot mata itu sudah mampu menghipnotis dirinya. Beberapa kali dia tertegun menatap bagaimana kedua bola mata berwarna kelam itu bergerak-gerak pelan di wajah Aina yang tertutup cadar. Indah, tapi jelas Piantara ogah mengakuinya. Terlalu lama saling bertatapan mata, Aina kemudian tersadar bahwa posisi mereka saat ini tidak seharusnya dilakukan. Bagaimanapun saat ini mereka bukan suami dan istri, melainkan dosen dan mahasiswa. Sangat tidak etis melakukan kontak fisik sedekat ini apalagi di tengah kegiatan kampus. Aina menggeleng pelan. Pian, lepaskan saya sekarang, pinta Aina. Dia berusaha untuk melepaskan lengan kokoh Piantara yang begitu erat melingkar di pinggangnya. Piantara enggan melakukan itu. Dia tetap pada posisinya. Gerakan Aina yang berusaha untuk melepaskan lengannya sama sekali tidak berguna. Karena jelas Aina kalah kekuatan dengan Piantara. Pian, keluh Aina seperti sudah putus asa untuk melepaskan diri. Mereka berdua kembali diam. Saat Aina mendongak, dia kembali melihat mata Piantara dan seakan-akan terhipnotis oleh pantulan cahaya dari lensa matanya. Piantara melepaskan satu lengannya. Jemarinya naik dan terulur untuk menyentuh bibir Aina. Sentuhan itu biasa saja, sebenarnya. Namun Aina secara refleks menahan nafas saat jemari panjang dan kokoh itu bersentuhan dengan bibirnya. Ada sesuatu di bibir Bu Aina, ucap Piantara pelan. Dia sengaja tidak memanggil Pusalsa untuk memeriksa apakah kira-kira Aina menyadari hal itu atau tidak. Aina mengerja pelan. Apa? Tanyanya. Dia sama sekali tidak sadar bahwa Piantara memanggil nama Aina dan bukannya Pusalsa. Aina sudah terlalu terbawa suasana sampai-sampai tidak sadar dengan detail kecil seperti itu. Aina berusaha mengusap-ngusap bibirnya saat mengetahui bahwa ada sesuatu di sana. Namun sampai beberapa kali usapan, dia tidak menemukan apa-apa di bibirnya. Ada apa di bibir saya, Pian? Tanya Aina. Dia semakin keras menggosok bibirnya. Kemudian Piantara langsung menahan telapak tangan Aina yang hendak mengusap bibirnya lagi. Situasi kembali menjadi aneh. Cuaca di sekitar mereka harusnya agak dingin. Tetapi Aina dan Piantara sama-sama merasa hangat. Padahal baru beberapa saat yang lalu Aina meminta Piantara untuk melepaskan dirinya. Tetapi sekarang dia seolah terbawa suasana dan membiarkan saja lelaki itu memegang tangannya. Tangan Piantara berpindah menangkup pipi Aina. Keduanya saling bertatapan satu sama lain, dan tak ada yang mengalihkan pandangan. Pian, panggil Aina dengan suara tergagap. Piantara semakin mendekatkan wajahnya. Sore semakin petang, dan sinar matahari yang sejak awal memang tertutup awan semakin redup. Piantara menunduk dan memiringkan kepalanya. Terbawa suasana oleh keadaan. Aina terdiam.
Bibir Biantara menyatu dengan bibirnya sendiri. Aina bisa merasakan telapak tangan Biantara yang sebelumnya memegangi tangannya berpindah menyentuh bau Aina. Dia bisa merasakan tangan Biantara yang cukup lama terendam di air sungai menjadi dingin. Badan mereka kini benar-benar saling berhadapan sempurna. Dan Aina mengerjap ketika menyadari apa yang terjadi. Bibir Biantara menempel dengan miliknya Aina sendiri. Dan Aina bisa merasakan dirinya bahkan jauh lebih dingin ketimbang kedua tangan Biantara yang beralih menangkup kedua pipinya secara bersamaan. Kedua belah bibir Biantara terasa beku di bibirnya, tetapi juga terasa nyaman. Aina tiba-tiba teringat dengan betapa dingin dan cueknya sifat Biantara kepada dirinya selama ini. Atau entahlah, Aina hanya bisa memejamkan kedua matanya ketika merasakan bibir bawahnya sendiri bergetar. Bahkan ketika suhu berangsur-angsur menjadi semakin memanas, Aina masih tetap memejamkan kedua matanya merasakan bahwa Biantara memperdalam pakutan bibir mereka. Aina tidak merasakan apa yang sering digambarkan pada buku atau film-film romantis, bahwa perutnya akan merasakan kupu-kupu berterbangan di sana. Dia juga tidak merasa badannya seolah meleleh. Aina hanya merasa aman, nyaman, dan familiar. Ketika Biantara kemudian melepaskan bibirnya, Aina tidak merasa kehilangan. Dia malah bersyukur tangan dingin lelaki itu terlepas dari wajahnya. Namun ketika dia menatap kedua netra kelam Biantara, Aina mendapati lelaki itu tersenyum samar kepadanya. Sesaat waktu seolah berhenti lagi. Sampai kemudian mereka mendengar seseorang memanggil-manggil Biantara. Aina tersadar. Wajahnya panas luar biasa. Dia langsung mendorong tubuh Biantara dan keluar dari sungai. Biantara masih memandangi Aina yang sudah keluar dari sungai. Dan entah apa yang merasuki Aina, sebelum dia pergi, dia malah kembali menoleh dan kembali bertemu pandang dengan Biantara. Biantara membiarkan saja Aina pergi. Dia menghela nafas panjang dan menyentuh bibirnya sendiri. Kayaknya gue udah benar-benar gila, gumamnya pelan. Dia membasuh wajahnya yang terasa panas dengan air sungai yang dingin. Kemudian segera keluar dari sungai dan kembali ke perkemahan. Di perkemahan, Aina yang kembali dengan kondisi basah menimbulkan berbagai pertanyaan dari mahasiswa peserta kemah. Mereka semua memandangi Aina dengan ekspresi penasaran, tetapi tak satu pun yang berani bertanya. Aina cepat-cepat masuk ke tenda panitia. Untung saja dia membawa pakaian ganti. Salah seorang panitia perempuan tomboy dengan potongan rambut seleher terkejut saat melihat Aina datang dengan kondisi basah kuyup. "Loh, Bu Salsa kok basah kuyup kayak gitu?" seru perempuan itu. Dia yang sedang memakan apel langsung keluar tenda dan mengecek ke langit apakah sedang hujan. "Di luar enggak hujan, Bu. Bu Salsa kepleset kah?" tanyanya lagi. Perempuan itu tidak tampak anggun atau rapi, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran kepada Aina. Aina memaksakan senyum. Pikirannya masih campur aduk setelah kejadian di sungai bersama Biantara. "Tidak apa-apa, tadi ada sedikit kecelakaan," jawab Aina. Perempuan tomboy itu memeriksa tubuh Aina. "Apa Bu Salsa terluka? Medan di sini nggak rata, jadi sangat wajar kalau Bu Salsa jatuh dan terpeleset." Aina teringat dengan lututnya yang terluka. "Oh iya, tadi memang sempat kesandung." "Wah, kalau begitu biar saya periksa dulu, Bu," seru perempuan itu. Aina terkesan dengan kepedulian perempuan itu. Para mahasiswa yang mengenalnya sebagai Bu Salsa tak jarang banyak yang menggunjing di belakang hanya karena dia tegas dan disiplin. Mereka sangat baik di depan Aina, tetapi mengeluh dan tak jarang mengolok-olok ketika kesal. Aina tidak tahu apakah perempuan tomboy ini benar-benar bersikap tulus, tetapi Aina menghargai apapun perlakuan baik orang lain kepadanya terlepas dari tulus atau tidaknya mereka. "Namamu siapa?" tanya Aina. Perempuan tomboy yang sedang membongkar ransel dan mencari kotak obat itu menoleh dan tersenyum. "Karina," jawabnya. Aina mengangguk. "Kamu belum pernah ikut kelas saya." Karina menggeleng. "Belum pernah, Bu." Aina beroh pelan. Kalau begitu, pantas saja Karina sangat baik kepadanya. Dia belum pernah merasakan tugas dan tenggang waktu ketat dari seorang Bu Salsa. Karina meminta Aina untuk duduk di sebuah kursi kayu kecil di dalam tenda panitia. Dia berjongkok dan memeriksa lutut Aina yang terluka. Nggak terlalu parah dan ini sudah dicuci sama air bersih juga," gumam Karina. "Iya, tadi memang sempat dicuci dengan air sungai," jawab Aina.
Karina mengangguk-ngangguk. Oh, pantesan. Apa Bu Salsa basah kuyup karena tercebur ke sungai? Aina lagi-lagi hanya mengangguk. Dia juga tidak bohong. Sejak awal dia memang tidak ada niatan untuk masuk ke sungai. Tetapi Biantara malah menarik tubuhnya dan mereka sama-sama berenang di sungai itu. Aina tidak menjelaskan kejadian setelahnya karena itu adalah rahasia yang mungkin hanya akan dia simpan sendiri. Bu Salsa bawa baju ganti kan? Tanya Karina sembari menutup luka Aina dengan kain kasa steril. Aina mengiyakan. Barusan saya mau ganti baju. Oh, nanti bilang ke saya kalau sudah mau ganti baju. Tidak banyak tenda rapat di sini. Sebagian besar hanya tenda terbuka karena digunakan untuk menaruh-naruh barang serta beberapa perlengkapan panitia. Biar saya nanti antar Bu Salsa ke tenda saya. Aina tertegun. Kamu baik sekali kepada saya. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Aina bahkan terkejut bisa mengatakan itu kepada mahasiswi yang baru saja dikenalnya. Karina tersenyum. Bu Salsa kayaknya yang pertama kali bilang saya baik deh. Sip, perbankan udah selesai. Coba Bu Salsa berdiri. Aina berdiri dan memegang rasa perihnya cukup berkurang daripada sebelumnya. Apa sudah baikan, Bu? Tanya Karina. Aina mengangguk. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, kalau mau ganti baju, woi Bian, kemana aja lo? Aina terkejut ketika mendengar nama Biantara. Dia ikut menoleh dan menemukan Biantara berjalan ke arah tenda panitia dengan ekspresi malas. Mendadak Aina mengingat kejadian sebelumnya. Dia merasa malu dan otomatis menundukkan pandangan. Karina berbincang dengan Biantara mengenai beberapa hal sekaligus memarahi lelaki itu karena menghilang di saat-saat penting. Biantara hanya cengengesan dan tidak menanggapi dengan serius amukan Karina. Karina kembali kepada Aina. Duh, maaf banget Bu, tiba-tiba saya tinggalin. Ibu pasti tahu Biantara kan? Coba ibu marahi dia supaya enggak ngilang-ngilang seenaknya. Aina berteriak dalam hati. Mana mungkin dia punya muka untuk bertemu dan memarahi Biantara setelah apa yang mereka lakukan di sungai tadi. Hanya mendengar nama Biantara saja membuat Aina langsung grogi dan ingin sekali melarikan diri saking gugupnya. Menggelikan memang, tetapi Aina tidak bisa menahan perasaan tersebut. Mari saya antar ganti baju, Bu. Karina membawakan tas milik Aina agar tidak ikutan basah terkena pakaian Aina yang saat ini memang benar-benar basah kuyup. Karina membawa Aina ke tendanya sendiri untuk berganti pakaian, dan bahkan menungguinya di depan tenda. Cepat-cepat Aina berganti pakaian dan membersihkan sisa-sisa air di sekitar lengan, leher, wajah, dan kakinya. Setelah merasa cukup bersih dan kering, Aina segera keluar dari tenda milik Karina. Sudah semua, Bu? Tanya Karina. Aina mengangguk. Sudah, terima kasih banyak Karina. Karina tersenyum lebar. Siap, sama-sama Bu Salsa. Setelah selesai berganti pakaian, Karina pamit untuk bertemu dengan beberapa rekan-rekannya. Perempuan itu meminta Aina untuk duduk di tenda panitia saja jika sedang lelah. Aina menuruti saran Karina dan kembali ke tenda panitia sendirian. Di tenda panitia tidak banyak orang yang sedang berada di sana. Hanya beberapa mahasiswa yang kebetulan bolak-balik mengambil beberapa properti untuk rencana acara malam nanti, yang dirombak total karena kendala cuaca. Beberapa mahasiswa menyapanya ketika melihat Aina duduk di sana. Dia tidak menyangka, mahasiswa berikutnya yang datang ke tenda panitia adalah Biantara. Lelaki itu membawa beberapa kotak kardus yang tampaknya berisi barang-barang cukup berat. Dia juga tampak terkejut saat bertemu pandang dengan Aina. Berbeda dengan beberapa mahasiswa lain yang datang bersama dengan rekan-rekannya. Biantara malah datang sendirian. Lebih parah lagi, Aina juga sendirian di tenda panitia. Aina salah tingkah. Dia seperti hendak pergi dari sana karena malu. Tetapi juga bingung harus pergi kemana. Di luar juga berangsur-angsur sudah semakin redup. Jadi berkeliaran sendiri di area itu tampaknya bukan ide yang bagus. Biantara meletakkan kotak-kotak kardus itu di ujung tenda. Dia merenggangkan lengannya sembari bernafas lega. Ah, berat banget sih, kalau gini jadi lapar deh, gumamnya pelan. Bola matanya bergulir, dan menemukan kue bolu buatan Aina masih tersisa beberapa buah, dan masih berada di dalam kotaknya yang tertutup rapi. Biantara melirik Aina. Dia menyadari gelagat gugup dari wanita itu, dan entah mengapa Biantara tidak bisa menyembunyikan kekehannya. Lucu saja melihat Aina yang sedang salting. Dia berjalan ke meja dan mengambil kue bolu tersebut.
Sebenarnya Biantara bisa saja memakan kue bolu itu di tempat lain, tetapi entah mengapa dia malah memakannya di dekat Aina. Bu Salsa katanya bikin kue bolu ini sendiri ya, ucap Biantara secara tiba-tiba. Aina terkejut. Tadi dibantu sama asisten rumah tangga kok, jawabnya dengan gugup. Biantara memakan kue bolu itu dan menikmatinya. Begitu ya. Biantara mengambil satu lagi kue bolu dan dengan sengaja melewati Aina. Sesaat sebelum dia melewati wanita itu, Biantara menurunkan kepalanya dan berbisik pelan di dekat telinga Aina. Kuenya enak banget, Bu. Dan Aina jelas semakin salah tingkah. Malam harinya saat diperiksa, ternyata tidak jadi hujan. Cuaca masih mendung dan bintang-bintang juga tidak tampak di langit. Para panitia meminta seluruh mahasiswa yang mengikuti kemah untuk berkumpul dan melakukan pesta kecil-kecilan. Panitia memikirkan acara ini secara cepat karena beberapa perubahan agenda. Dan untung saja semua rencana itu sudah tersusun dengan baik. Para panitia memasang pentas mini untuk menjadi tempat orang-orang yang akan tampil. Pentas itu juga disusun secara dadakan saat sore tadi oleh seluruh panitia. Para mahasiswa yang mau mengajukan diri untuk tampil bisa berkoordinasi dengan panitia agar namanya tercatat. Tetapi panitia juga sudah menyiapkan beberapa nama untuk tampil termasuk dari golongan panitia itu sendiri. Lo tampil pertama, Pi. Siap kan? Tanya Karina. Dia sedang menyetel gitar untuk digunakan Biantara tampil beberapa menit lagi. Sip, gampang itu sih, jawab Biantara. Karina memutar bola matanya. Oke, gitarnya udah cocok. Coba lo genjreng deh. Masih ada yang nggak pas atau udah oke semuanya? Biantara menerima gitar akustik tersebut dari Karina. Dia mencoba menggenjreng senar gitar dan memainkan beberapa lagu random untuk memeriksa apakah suaranya sudah pas atau belum. Gitar lo ada kabelnya kan? Ntar nggak bisa dengar tuh yang belakang. Karina mengangguk-ngangguk. Lo nggak lihat di ujung bodinya, hah? Biantara tertawa. Oke, semuanya aman berarti. Salah satu panitia lain yang berperan sebagai pembawa acara menghampiri Biantara dan Karina yang masih mempersiapkan gitar. Gimana? Semuanya udah kumpul tuh. Dosen-dosen yang mendampingi juga udah datang. Karina dan Biantara sama-sama mengangguk. Gitarnya udah gue setelin suaranya. Biantara juga katanya udah siap jadi bagian opening acara. Oke, gue naik dulu. Si pembawa acara berlari ke belakang panggung, bersiap untuk menyambut acara. Suara sang pembawa acara membahana dan disambut oleh riuh para peserta kemah yang sudah duduk di depan pentas. Beberapa kata-kata sambutan dan persembahan untuk dosen-dosen yang ikut hadir dalam acara ini terdengar. Udah siap loh? Tanya Karina lagi. Biantara menarik nafas panjang. Udah. Di pentas, sang pembawa acara meneriakkan nama Biantara untuk mengisi opening acara dengan bernyanyi solo. Biantara segera naik ke panggung. Suara riuh dari para mahasiswa, terutama para perempuan, ramai bersaut-sautan. Mereka semua menyukai Biantara dan jelas menantikan penampilannya. Karina ikut naik sebentar untuk membantu memasang kabel gitar ke pengeras suara. Biantara duduk pada sebuah kursi kayu di tengah-tengah pentas. Beberapa kali dia menggenjreng pelan gitar pinjaman dari Karina untuk mengetes apakah suaranya sudah pas di pengeras suara. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Teriakan senada dari para mahasiswa begitu ramai. Biantara tersenyum dan mengangkat tangannya, mengisyaratkan kepada mereka untuk berhenti bersorak. Hai semuanya, terima kasih untuk semua partisipan kemah yang udah hadir malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kemah ini. Saya sebagai salah satu panitia akan mempersembahkan lagu sebagai opening dari kegiatan kita malam ini. Lagu ini saya persembahkan untuk seseorang yang spesial. Sorakan penonton semakin membahana. Ketika Biantara mulai memetik gitarnya, semua orang diam. Biantara menyanyikan lagu Endless Love milik Diana Ross. Lagu itu mengalun dengan merdu dan membuat semua orang yang ada di sana terhanyut dalam suara Biantara. Di jajaran penonton, Aina juga memperhatikan Biantara yang sedang bernyanyi. Dia tidak tahu jika Biantara bisa bernyanyi dengan sangat merdu. Lagu Endless Love itu aslinya dinyanyikan oleh Diana Ross yang seorang wanita.
Tetapi Biantara bisa membuat lagu itu cocok dengan suara beratnya sebagai seorang lelaki. Setiap kali Biantara menyebut liriknya, entah mengapa kedua matanya menuju ke arah Aina. Padahal posisi Aina juga agak jauh dari pentas. Perlahan-lahan Aina menjadi salah tingkah. Berkali-kali bertemu pandang dengan Biantara yang menyanyikan lagu di atas sana membuat Aina bingung harus bersikap bagaimana. Dia sendiri malu, dan khawatir ekspresinya menjadi aneh hanya karena salah tingkah. Ya Allah, dia tampan sekali, batinnya tanpa sadar. Biantara mempesona di atas sana. Aina mengakuinya, meski hanya dalam hati bahwa Biantara menawan. Dia menoleh dan melihat mahasiswi-mahasiswi lainnya terlena dengan suara dan rupa Biantara yang memikat. Lagu Endless Love itu akhirnya berakhir. Tepuk tangan begitu keras terdengar. Semuanya puas dengan nyanyian Biantara. Teriakan untuk menambah satu lagu lagi juga begitu ramai. Padahal agak uraan kalau di kampus, tapi nyanyinya bagus juga. Celetuk Pak Irsyad. Aina menoleh. Bahkan Pak Irsyad saja mengakui hal itu. Benar, Pak. Biantara berdiri dan melambai-lambaikan tangannya. Semuanya terus berteriak meminta dia menyanyi lagi. Maaf teman-teman semua, masih ada penampilan lain yang akan memukau kalian dari rekan-rekan kita lainnya. Jadi nantikan ya. Setelah mengucapkan itu, Biantara membungkuk hormat kemudian pergi turun dari panggung. Di bawah Biantara baru hendak mengembalikan gitar milik Karina. Tetapi Sandrina yang sejak tadi menunggu di dekat kumpulan panitia lain langsung menerjang tubuh Biantara dan memeluknya dengan erat. Bian, bagus banget deh suara kamu. Aku benar-benar terharu, seru Sandrina keras. Karina yang ada di depan Biantara dan belum sempat mengambil gitarnya mendengus kesal. Lepasin Bian dulu, gitar gue tuh lo teken, omelnya. Sandrina merengut. Dih, Karina apaan sih? Gak bisa yang ngelihat orang lain seneng. Karina menghela nafas panjang. Kalau mau seneng-seneng gak perlu ngerusakin barang orang bego. Biantara menahan tawa. Di antara semua teman-temannya yang perempuan, hanya Karina saja yang berbeda. Dia satu-satunya yang tidak menunjukkan ketertarikan kepada Biantara. Dan dia juga yang mulutnya paling licin kalau ngomong kasar. Lepasin gue dulu, Sandrina. Ini gitarnya Karina, kalau rusak lo yang gantiin ya. Sandrina semakin cemberut. Lagian gitar gini doang berapa sih harganya? Biantara membelalak ketika mendengar ucapan Sandrina. Dia menoleh dan seolah melihat api imajiner di badan Karina karena berani-beraninya menghina gitar mahal miliknya. Biantara maklum sebenarnya. Sandrina mana tahu harga-harga barang-barang seperti itu. Namun Karina merasa terhina. Loh, Karina menarik nafas panjang. Astaga, tahan Karina, lo gak boleh marah-marah cuma karena cewek nyebelin. Biantara mendorong tubuh Sandrina dan mengembalikan gitar Karina. Tenang, gitar lo aman tanpa lecet. Karina kemudian pergi dari sana karena kesal dengan Sandrina. Sepeninggal Karina, Sandrina terus mengejek Karina yang dikatakan terlalu protektif kepada barang. Dia juga masih bergelayut manja di tubuh Biantara. Meskipun lelaki itu sudah berkali-kali berusaha melepaskannya. Sandrina merasa blak-blakan dengan perasaan sukanya kepada Biantara. Tanpa mereka ketahui, Aina berdiri tak jauh dari tempat itu. Dia tidak tahu mengapa dia ingin menghampiri Biantara setelah dia selesai bernyanyi. Memberikan selamatkah? Atau hanya sekedar ingin bertemu? Aina tidak tahu. Yang jelas kakinya berjalan menuju Biantara. Namun tepat ketika dia hampir sampai kepada Biantara, yang dia lihat malah suaminya sedang bersama dengan perempuan lain. Tidak hanya itu, perempuan itu bahkan memeluk-meluk Biantara dengan sangat akrab. Hati Aina menjelos. Dia langsung berbalik pergi dan tidak jadi menghampiri Biantara. Aina sengaja menghindar dari kerumunan dan duduk sendirian di bawah pohon agak jauh dari tenda-tenda peserta kemah. Dia masih bisa mendengar beberapa suara penampilan-penampilan mahasiswa lain setelah Biantara. Kepala Aina rasanya pening. Dia teringat dengan kejadian di sungai. Lalu kemudian teringat dengan perempuan yang memeluk Biantara. Aina menggigit bibirnya. Aku kenapa sih? Gumamnya pelan. Dia memegangi dadanya. Rasanya bagian itu terhimpit sesuatu yang keras dan membuatnya sesak. Aina tidak mau menangis hanya karena hal kecil seperti ini. Tetapi rasanya benar-benar menyiksa. Hamparan langit malam masih mendung. Rasanya benar-benar sama dengan suasana hati Aina saat ini. Bu Salsa kenapa sendirian di sini? Aina terlonjak kaget.
Dia langsung mengusap wajahnya sendiri yang sejak tadi tampak sedih. Pak Irsyad langsung duduk di sampingnya tanpa meminta izin. Bu Salsa, panggil Pak Irsyad lagi. Kenapa Pak Irsyad ke sini? Pak Irsyad tertawa pelan. Lalu Bu Salsa sendiri kenapa di sini? Saya cuma ingin menenangkan diri sedikit, Pak. Di sana ramai sekali. Saya kurang nyaman kalau terlalu lama berada di keramaian. Jelas Bu Salsa. Lagi-lagi dia memang tidak berbohong. Dia hanya mengatakan apa yang harus dia katakan meski alasannya berbeda. Sejujurnya, Aina merasa kurang nyaman ketika Pak Irsyad mendekatinya. Dia tidak mau kedekatan yang diinginkan Pak Irsyad menambah kesalahpahaman pada semua orang. Saat ini hubungan pernikahan Aina dengan Biantara memang tidak dipublikasikan. Tetapi tetap saja mereka sudah sah sebagai suami istri. Aina merasa salah jika dia berduaan dengan lelaki lain yang bukan suami atau saudaranya sendiri. Bu Salsa lagi sedih ya? Tanya Pak Irsyad. Aina langsung menggeleng. Tidak kok Pak, mengapa Pak Irsyad berpikir seperti itu? Pak Irsyad mengangkat bahu. Karena Bu Salsa kelihatan murung sejak tadi. Saya pikir mungkin Bu Salsa pergi menjauh dari kerumunan karena memang sedang sedih. Aina memaksakan tawa, meski kemudian terdengar hambar dan tidak niat sama sekali. Saya baik-baik saja, Pak. Lebih baik Pak Irsyad kembali ke sana. Peserta kemah pasti mencari-cari Bapak nantinya. Pak Irsyad menggeleng. Sudah ada anak-anak panitia yang mengurus acaranya kok. Saya di sini juga sama saja kayak tamu bagi mereka. Aina bingung harus bagaimana mengusir Pak Irsyad secara halus. Dia tidak mau terkesan membenci Pak Irsyad karena berusaha terus-terusan mengusir rekan dosennya itu. Masalahnya adalah Aina tidak nyaman. Kalau Bu Salsa sendirian di sini lebih baik saya temani saja, ucapnya. Aina menggerutu meski hanya dalam hati. Dia bukannya tidak senang. Entah sudah berapa kali dia meyakinkan dirinya sendiri. Intinya dia hanya risih bersama dengan seseorang yang bukan saudaranya. Terlebih rumor bahwa Pak Irsyad mengejarnya itu seperti sudah hal yang sangat umum di antara para mahasiswanya. Tak jarang mahasiswa-mahasiswanya menggoda mereka berdua. Sebenarnya saya ingin sendirian, Pak, gumam Aina tiba-tiba. Sebenarnya Aina hanya berniatan mengatakan itu dalam hati. Tapi entah mengapa malah tersuarakan secara langsung. Aina jadi merasa tidak enak dengan Pak Irsyad. Apa saya mengganggu Bu Salsa? Aina terkejut. Enggak kok Pak. Demi Allah Pak Irsyad tidak mengganggu saya. Maaf kalau perkataan saya sebelumnya menyinggung Pak Irsyad. Bu Aina ada hubungan apa dengan Biantara? Aina terdiam. Keningnya mengernyit saat mendengar pertanyaan itu. Mengapa pula tiba-tiba Pak Irsyad menyebut nama Biantara? Mengapa Pak Irsyad bertanya seperti itu? Pak Irsyad menghela nafas. Saya hanya merasa Bu Salsa tidak suka saat Biantara bersama dengan perempuan lain. Jadi saya berasumsi mungkin Bu Salsa memiliki hubungan dengan Biantara. Aina menekuk ludahnya sendiri dengan susah payah. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka sudah menikah dan tinggal serumah. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Biantara. Jawab Aina cepat. Dia sebenarnya tidak ikhlas mengatakan hal itu. Rasanya seperti telah melakukan dosa besar sebab dia berbohong mengenai ikatan pernikahannya sendiri. Pak Irsyad bernafas lega. Dia tersenyum sendiri setelah mendengar hal itu. Oh begitu. Aina dan Pak Irsyad tidak tahu bahwa Biantara mendengar ucapan mereka. Tadi saat Aina tiba-tiba pergi dan tidak jadi menemui Biantara, sebenarnya Biantara sempat melihatnya. Jadi dia hendak menyusul Aina. Namun langkahnya terhenti saat Pak Irsyad sudah lebih dulu menemui Aina. Biantara kesal karena mereka malah berduaan dan menjauh dari keramaian. Biantara tidak menyerah. Dia berniat untuk menguping apa yang mereka bicarakan. Jadi dia berdiri tak jauh dari posisi Aina dan Pak Irsyad. Biantara kecewa ketika mendengar Aina mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Dia merasa tidak diakui sebagai suami. Setelah mendengar hal itu, Biantara pergi dari sana. Dia tidak sengaja berpapasan dengan Karina dan menubruk bahu perempuan tomboy itu tanpa meminta maaf. Woi, pakai mata kalau jalan, seru Karina kesal. Dia memperhatikan Biantara yang menjauh. Kenapa lagi tuh orang? Ekspresinya kayak mau makan orang aja, gumamnya pelan. Namun Karina juga tidak peduli.